Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 23, Bertindak Liar dan Menghujat. Jantung Kinmu tersentak, mengangkut patung batu sama artinya dengan mengangkut dewa. Blindy berkata dengan acuh tak acuh. Berjalan sambil menggendong dewa itu sangat berat. Dulu, untuk menyelamatkanmu, Nenek Si dan yang lainnya menyuruh kakek Ma membawa patung batu untuk mengantar nenek ke tepi sungai. Bahkan dengan kekuatan kakek Ma, dia hampir kelelahan hingga pingsan setelah menempuh jarak yang begitu pendek. Kulit kepala Kinmu merinding. Benarkah patung-patung batu di desa ini seberat itu? Lalu, siapakah pematung patung-patung batu ini? Dewa macam apa yang diukir pada patung-patung batu ini? Mengapa mengukir patung-patung tersebut menyerupai dewa-dewa itu membuatnya begitu berat? Ketika masih kecil, ia biasa memanjat patung-patung batu untuk buang air besar dan kecil. Akankah ia dibenci oleh para dewa? Jangan khawatir. Dewa yang memahat patung-patung ini sudah lama meninggal. Mu kecil, ibu menyuruhmu melihat patung-patung batu ini untuk benar-benar mengasah penglihatanmu. Yang ibu suruh kau lihat bukanlah patung batu biasa, tetapi patung-patung yang dibuat oleh dewa untuk para dewa. Suara Blindy memekakkan telinga, membuat gendang telinganya berdengung. Blindy meraung ke arah keranjang bambu di samping patung batu. Mu kecil, teknik pembukaan mata 9 langit membuka mata ilahi. Karena ini adalah mata ilahi, tentu saja mereka harus melihat para dewa. Gunakan matamu untuk melihat dewa, melihat momentum dewa, pesona dewa, roh dewa, postur dewa, dan jiwa dewa. Pikiran Kinmu bergetar, melihat dewa di dalam patung batu. Biarkan ki asalmu memasuki matamu dan membuka surga pertama dari mata fanamu. Tongkat bambu Blindy mengetuk ringan jantung Kinmu. Kali ini, ketukannya sangat tepat. Kinmu langsung merasakan ki asalnya melonjak dahsyat, mengalir menuju matanya. Mengembangkan kemampuan mata sangatlah berbahaya. Ki asal Kinmu telah memulai penguatan tubuh, memurnikan kotoran dan lemak berlebih di tubuhnya. Tetapi mata adalah bagian tubuh yang paling sulit dimurnikan. Mata hampir bisa disebut zona terlarang. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kebutaan. Kinmu pernah bertanya kepada kepala desa tentang cara memurnikan mata, tetapi kepala desa tidak banyak bicara. Hanya menyuruhnya untuk tidak mencoba memurnikan mata dengan mudah. Namun Blindy mendesak ki asal Kinmu untuk melesat ke arah matanya dengan momentum yang dahsyat dan berlebihan, menentang akal sehat. Kinmu hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya. Ki asalnya telah membanjiri matanya seperti sungai yang luas. Kultivasi ki asalnya sangat kuat, tetapi terkompresi menjadi untayan tipis oleh kultivasi Blindy yang mengerikan. Seberapa besar ukuran mata itu? Namun pada saat ini, Kinmu merasa seolah matanya sangat luas, seluas langit. Energi asalnya bagaikan seekor naga. Seekor naga raksasa memasuki mata sebesar langit dan kemudian tiba-tiba meletus. Energi asal itu menyembur ke langit seperti pilar yang menopang langit. Kemudian, energi asal yang bergulir mengalir melintasi cakrawala, membentuk pola-pola aneh di tirai langit, saling terkait menjadi jaring seperti hukum dao surgawi, memenuhi langit. Rasa sakit beberapa saat yang lalu pun tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kenyamanan yang tak tertandingi, kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Mu kecil, ingatlah pola-pola di langit. Itu adalah teknik pembukaan mata langit pertama dari 9 langit, pola formasi astral surgawi langit ilahi. Suara Blindy terdengar dari balik langit, sangat jauh dan agung. Kinmu buru-buru menghafalnya dengan sepenuh hati. Ki asalnya didorong oleh Blindy untuk membentuk pola formasi astral surgawi langit ilahi di dalam matanya. Dia dapat dengan jelas melihat aliran, struktur, dan detail pola formasi ini. Namun, pola formasi astral surgawi terlalu rumit dan kompleks, menghafalnya akan memakan waktu. Blindy mengerahkan ki asalnya berulang kali. Setelah sekian lama, ki asal Kinmu hampir habis. Dan barulah ia memindahkan tongkat bambu itu dari jantung Kinmu. Seberapa banyak yang sudah kamu hafal? Tanya Blindy. 60 hingga 70%.
Blindy menunjukkan ekspresi puas dan berkata, dalam waktu sesingkat ini, menghafal 60 hingga 70% bukanlah hal yang mudah. Pulihkan ki asalmu. Qinmu mulai berlari, menggunakan jurus 3 ramuan tubuh hegemon untuk memulihkan ki asalnya dengan cepat. Setelah kultivasinya kembali ke puncaknya, Blindy berkata, sebarkan pola formasi astral surgawi yang telah kuajarkan padamu dan lihat patung batu itu lagi untuk melihat apakah ada perbedaan dari sebelumnya. Qinmu segera mengalirkan ki asalnya ke matanya, membangun pola formasi astral surgawi langit ilahi. Dia baru mempelajari 60 hingga 70% dari pola tersebut, jadi pola itu belum lengkap. Tetapi saat ki asal menyebar melalui matanya, rasa nyaman dan jernih karena mampu melihat menembus segalanya kembali muncul. Dia mendongak menatap patung batu tetua berkepala naga di depannya dan tak kuasa menahan rasa takjub. Patung batu yang tadinya tampak biasa saja di matanya tiba-tiba menjadi cemerlang dan berwarna-warni. Patung batu itu tampak hidup, seolah-olah telah berubah menjadi dewa yang mencapai surga. Ia bahkan melihat pancaran cahaya halus yang keluar dari sekeliling patung batu itu. Pancaran yang menekankan sifat suci dan hikmatnya. Jiwanya langsung hancur tertimpa patung batu itu. Di matanya, patung batu itu bukan lagi sekadar patung batu, melainkan dewa yang hidup. Jiwa, postur, semangat, pesona, dan momentum sang dewa menghancurkan pikirannya, lalu berlanjut menghancurkan tubuhnya, membuat lututnya ingin berlutut di tanah. Teruslah melihat, jangan menutup mata. Dan jangan berlutut. Blindy berkata dingin. Saat kau masih kecil, kau bahkan memanjat patung batu untuk buang air besar dan kecil. Jika kau berani melakukannya saat itu, mengapa kau ingin berlutut sekarang setelah dewasa? Mu kecil. Teknik pembukaan mata 9 langit bukan hanya tentang membuka matamu. Ini juga tentang membuka jiwamu. Membiarkanmu menghadapi kekuatan dan kejahatan dunia. Yang membuat seorang seniman bela diri kuat bukanlah hanya kekuatan jurusnya, kekuatan jiwa jauh lebih penting. Jika hatimu kalah melawan tumpukan batu yang pecah, kamu tidak akan mencapai apapun meskipun kamu memiliki kekuatan bela diri yang paling dahsyat. Blindy memukul tanah dengan tongkat bambunya dan berteriak, jika kau menghadapi patung batu itu dan mampu menahan tekanannya, jiwamu juga akan menjadi lebih kuat. Jika kau ingin menjadi kuat, perkuat jiwamu terlebih dahulu. Jadilah Tuhan bagi dirimu sendiri. Dan jangan takut. Keringat dingin mengalir di dahi Qinmu saat ia mati-matian melawan keinginan untuk berlutut. Tekanan yang diberikan patung batu itu terlalu kuat, membuatnya tak mungkin untuk melawan. Blindy dikatakan tidak kenal takut, tetapi dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Tidak membuka mata dan membuka mata adalah dua hal yang sangat berbeda. Tanpa membuka matanya, patung batu itu hanyalah patung batu biasa. Memanjatnya untuk buang air besar atau kecil tidak akan mengganggu pikirannya. Tetapi dengan mata terbuka, patung batu itu adalah dewa. Tindakan apapun, bahkan hanya menatap dewa ini, adalah penodaan. Blindy berkata, mudah untuk menghancurkan dewa di kuil, tetapi sulit untuk menghancurkan dewa di dalam hati seseorang. Tahukah kamu siapa yang mengatakan ini? Jiwa Qinmu diintimidasi oleh patung batu itu, dan dia tidak bisa menjawab. Orang yang mengucapkan kata-kata yang tampaknya memberontak ini tidak lain adalah preceptor kekaisaran kerajaan perdamaian abadi di luar reruntuhan besar, sosok yang dipuja sebagai orang nomor satu di bawah para dewa. Blindy sangat mengagumkan saat dia berteriak, mu kecil, dewa-dewa yang ada di hatimu semuanya adalah dewa asing dan dewa palsu. Hanya dengan menghancurkan mereka kau dapat mendirikan citra ilahimu sendiri. Apalagi patung batu. Bahkan jika dewa sejati berdiri di hadapanmu, kau tidak boleh pernah berlutut. Dia menyandarkan tongkat bambunya ke samping, melepaskan ikat pinggangnya, dan tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya kamu tidak boleh berlutut, tetapi kamu juga harus kencing di atasnya. Kencingi di atasnya. Qinmu terkzenjing, mengencingi dewa. Blindy mengencingi patung batu itu dan tertawa. Ya, kencingi saja. Saat kau masih kecil, kau mengencinginya tidak kurang dari 100 kali. Apa kau tidak berani sekarang? Qinmu menggigit giginya, melepaskan ikat pinggangnya, dan semburan panas keluar, membasahi patung batu itu.
Buang air kecil ini bukanlah hal sepele. Di mata Kinmu, citra ilahi itu masih suci dan hikmat, dipenuhi rasa tekanan. Tetapi perasaan jiwanya yang hancur dan dipaksa berlutut lenyap begitu saja. Orang tua dan muda saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, merasa sangat gembira. Kepala desa sedang berjemur di depan pintu. Mendengar tawa mereka, dia menoleh. Melihat situasinya, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Blindy adalah orang yang sentimental dan eksentrik. Benar-benar menggunakan metode ini untuk membuat Little Mu menghancurkan dewa di hatinya dan memperkuat jiwanya. Tidak ada orang lain yang bisa memikirkan metode aneh seperti itu. Tetapi Little Mu benar-benar mengikutinya dan buang air kecil bersama. Dia benar-benar berani. Dengan Little Mu buang air kecil di patung batu, dewa di hati Little Mu hancur dan juga dewa di hatinya sendiri. Dewa yang mencungkil matanya. Dewa tombak telah kembali. Dia tahu mengapa Blindy melakukan ini. Tongkat bambu di tangan Blindy bukanlah tongkat bambu, melainkan tombak. Saat itu, ketika Blindy memasuki desa Chanlao, kedua matanya hancur, dan dia terluka parah. Dia sangat sengsara, tampak seperti pengemis yang berlumuran kotoran. Namun langkah Blindy sangat mantap, dan tongkat bambu di tangannya juga sangat stabil. Saat ia memasuki desa, perasaan yang ia berikan kepada kepala desa seperti seekor naga ganas yang menyerbu ke segala arah menuju desa kecil itu. Di mata kepala desa, aura Blindy bagaikan pilar yang menopang langit. Di seluruh dunia, hanya Dewa Tombak itulah yang memiliki teknik tombak dan keberanian seperti itu. Namun bagian terkuat dari Dewa Tombak itu bukanlah tombaknya, melainkan matanya. Itu adalah sepasang mata ilahi yang mampu melihat menembus kelemahan semua jurus. Dan sekarang, Blindy telah mewariskan mata ilahi kepada Kinmu. Untuk berlatih menggunakan tombak, seseorang harus terlebih dahulu mengasah matanya. Untuk mengasah matanya, seseorang harus terlebih dahulu mengasah hatinya. Mata Blindy adalah mata ilahi. Semakin kuat matanya, semakin banyak kebenaran yang dapat dilihatnya. Dan semakin banyak kebenaran yang dilihatnya, semakin banyak pula kengerian yang dapat dilihatnya. Bab 24. Menghancurkan Tuhan di dalam hati. Dunia dan segala isinya tidak sesederhana yang terlihat oleh mata telanjang. Dunia yang dilihat oleh orang biasa dan dunia yang dilihat oleh seorang seniman bela diri yang telah membuka mata mereka adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Patung-patung batu di desa tampak biasa saja. Tetapi seorang seniman bela diri yang telah membuka matanya dapat melihat para dewa di dalamnya. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh para dewa dan iblis ada di mana-mana. Seorang seniman bela diri yang telah membuka matanya dapat melihat dewa dan iblis yang menakutkan. Bahkan dengan patung-patung Buddha di kuil, orang awam hanya melihat patung-patung biasa. Sementara seniman bela diri yang telah membuka matanya melihat Buddha Agung yang tak tertandingi. Buddha Agung yang tak tertandingi yang menghancurkan jiwa. Jika seorang praktisi seni bela diri tidak memiliki hati yang kuat, cepat atau lambat mereka akan ketakutan setengah mati oleh pemandangan yang mereka lihat. Inilah mengapa Blind mengajarkan kultivasi mata kepada Kinmu dengan terlebih dahulu mengajarkan kultivasi hati. Hanya dengan menghancurkan dewa di dalam hati seseorang dapat menghindari rasa takut dan mencapai kebesaran di masa depan. Ajaran Buddha mengatakan bahwa jika ada Buddha di dalam hati, sulit untuk menjadi Buddha. Guru Agung Yankang mengatakan bahwa mudah untuk menghancurkan dewa-dewa di kuil, tetapi sulit untuk menghancurkan dewa di dalam hati. Kedua pepatah ini dan kisah orang buta yang kencing di atas patung batu semuanya memiliki prinsip dasar yang sama. Dua metode pertama membutuhkan penempaan hati untuk menghancurkan para dewa dan Buddha selangkah demi selangkah. Sedangkan pendekatan Blind sederhana dan kasar, bahkan agak ekstrim dan gila, namun efektif. Ketika kepala desa pertama kali bertemu dengan Blind, konsep Blind Carrot memiliki kekuatan yang luar biasa. Masih seperti naga ganas yang melingkar ke segala arah. Namun, saat itu, mata Blind telah dicungkil, dan dia telah roboh. Namun kini, Dewa Tombak itu telah kembali. Ini bisa dikatakan sebagai kontribusi Little Mu. Sejak bocah kecil dengan semua anggota tubuhnya utuh ini bergabung dengan desa, kebencian di antara penduduk desa secara bertahap menghilang. Untuk mengajarkan Kinmu teknik pembukaan mata 9 langit, Blind pertama-tama harus membangkitkan mata ilahi
sendiri. Tetapi mata ilahinya telah dicungkil. Hanya menyisakan mata hatinya. Saat Blind sedang mengajari Kinmu, kepala desa merasakan kebangkitan. Mata ilahi, Blind, itu adalah mata roh hati. Dia tidak punya mata. Jadi dia menggantinya dengan hatinya. Kepala desa perlahan menutup matanya. Dengan santai berjemur di bawah sinar matahari sambil berpikir dalam hati. Mata roh hati akan melampaui mata ilahi. Dewa Tombak juga akan melampaui Dewa Tombak di masa lalu. Buta, ketika kau keluar dari reruntuhan besar, musuh-musuhmu akan gemetar. Setelah Kinmu selesai buang air kecil, dia sedikit menggigil, merasa segar secara fisik dan mental. Patung batu itu tak lagi mampu menahan perasaannya. Ketika ia melihatnya lagi, ia melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seolah-olah sebuah tabir telah menutupi matanya, membuat segalanya tampak kabur. Tetapi sekarang setelah tabir itu disingkirkan, warna sejati dunia pun terungkap. Dia menatap warna-warna di sekitarnya dengan penuh hasrat. Keindahan yang baru ditemukannya ini membuatnya begitu emosional hingga ingin menangis. Dia pergi ke patung-patung batu lainnya di desa itu dan sekali lagi terkejut. 3 patung batu lainnya, seperti tetua berkepala naga, memancarkan cahaya ilahi yang sangat terang. Memancarkan pesona dunia lain dan aura suci yang luar biasa. Namun, kini ia dapat memandang patung-patung batu itu dengan tenang. Patung-patung batu itu tidak lagi dapat memengaruhi hatinya. Dia baru saja menguasai tingkatan surga pertama dari teknik pembukaan mata 9 surga. Namun itu sudah membuatnya sangat gembira. Sampai tingkat mana matanya akan terangkat dan pemandangan indah apa yang akan dilihatnya di surga-surga selanjutnya. Kinmu mengeluarkan cermin perunggu dan melihat dirinya sendiri. Dia melihat bahwa matanya berbeda dari biasanya. Sebuah cincin muncul jauh di dalam pupil matanya, berisi pola aneh yang tampak seperti kilat yang saling terjalin. Cincin itu perlahan meredup dan berangsur-angsur menghilang. Kinmu memejamkan matanya, dengan hati-hati mengalirkan ki asalnya untuk membangun pola formasi batang langit ilahi di dalam pupil matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat lingkaran lain di cermin. Cincin ini adalah proyeksi dari langit ilahi. Jika aku menguasai teknik pembukaan mata 9 langit, seharusnya ada 9 cincin konsentris di mataku, yang tampak seperti 10 pupil yang saling bertumpuk, pikir Kinmu. Blind terus membimbingnya tentang cara mengembangkan pola formasi batang langit ilahi yang lengkap. Setelah sekian lama, Kinmu akhirnya menguasainya. Mu kecil. Apakah kamu sudah cukup istirahat? Bacer, melompat, turun dari batu penggilingan, mengambil 2 pedang pembunuh babi, dan berteriak, jika kalian sudah istirahat, saatnya berlatih pedang. Kinmu menjawab dan meraih pedang pembunuh babi, lalu menyerbu ke arah jagal. Tidak lama kemudian, Ootma dan si lumpuh kembali dari berburu dan segera mengambil alih tugas Bacer untuk melanjutkan pelatihan Kinmu. Mereka baru melepaskannya setelah ia terlalu kelelahan untuk bergerak. Sore harinya, Kinmu pergi ke Mute si pandai besi untuk menempa besi. Mute memberi isyarat dan mengeluarkan suara. Beberapa saat. Kinmu mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Mute sedang berbicara tentang teknik budidaya. Dia berkata budidaya itu seperti menempa besi. Seseorang harus memperhatikan api yang lambat dan api yang intens. Selain itu, ada juga pendinginan, yang membutuhkan penggunaan air untuk proses pengerasan. Ini adalah pertarungan antara urusan sipil dan militer, keras dan lunak, naga dan harimau. Kinmu berpikir dengan saksama, dan semakin ia merenungkannya, semakin masuk akal. Ia tak bisa menahan diri untuk mengagumi Mute. Kata-kata Mute membantunya menghindari banyak jalan memutar. Saat menempa besi, Mute juga mengajarinya untuk mengamati api, dengan memberi isyarat ke arah nyala api di dalam tungku. Mata Kinmu berbinar, mengikuti ajaran Mute. Dia mengamati api sambil mengalirkan ki asalnya dan mengaktifkan seni 3 ramuan tubuh hegemon. Ki asalnya mengalir seperti tungku kecil yang tersembunyi di dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah ki asalnya membara, yang sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, di dalam perbendaharaan ilahi janin rohnya, embrio roh menyerap energi dari lautan cahaya dan menghirup ki asal.
Embrio rohnya sebenarnya berubah secara bertahap, ki asal yang dihembuskannya menyala, dan api melilit embrio roh, membuatnya tampak seolah-olah sedang mandi di dalam tungku. Kinmu terkejut, embrio rohnya juga sedang menjalani penempaan tubuh. Dengan mengamati api tungku, perubahan luar biasa seperti itu telah terjadi pada embrio rohnya, yang sungguh tak terduga. Mute juga terkejut dan mengamati Kinmu dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Kinmu merasa bahwa panas yang dapat ditahan oleh embrio rohnya telah mencapai batasnya. Jadi dia segera berhenti mengamati api tungku. Mute memberi isyarat 2 kali dan memasukkan batang besi yang membara ke dalam air. Dengan suara mendesis, kepulan asap putih naik. Lalu dia memberi isyarat 2 kali lagi. Mata Kinmu berbinar saat ia menatap bejana air itu, tenggelam dalam pikirannya. Suara air mengalir perlahan terdengar dari dadanya, bergemuruh lembut. Kemudian, ki asal yang bergemuruh itu mengalir ke perbendaharaan ilahi janin roh dan berubah menjadi aliran kecil. Saat bersentuhan dengan embrio roh, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ki asalnya benar-benar sedang menempa embrio roh tersebut. Embrio jiwanya sangat menikmati proses penempaan api dan air. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Kinmu bangun dari tempat tidur dengan perasaan segar dan penuh energi. Menggunakan metode kultivasi yang diajarkan Mute memang menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saatnya pergi melawan kera iblis itu lagi. Dia sangat bersemangat. Setelah meminum pil penambah kekuatan, dia terpaksa bergegas keluar desa untuk melepaskan energi penyembuhan yang dahsyat. Di dasar tebing, kera iblis sudah menunggu sejak lama. Benda kecil, turun. Kera iblis ini telah menguasai 8 bentuk suara petir yang diajarkan Kinmu dan merasakan kekuatannya telah meningkat pesat. Melihat Kinmu bergegas mendekat, ia dengan gembira menjatuhkan ranting di mulutnya, berpose, dan tertawa serak, jatuh, rata. Kinmu menerjang maju, kera iblis itu seperti bukit yang bergerak, menerobos segalanya saat ia menyerbu ke arahnya. Tiba-tiba ia melakukan jurus, menyeberangi Laut Timur dengan guntur musim semi, membawa serta angin siulan yang semakin keras. Hembusan angin itu menerbangkan pepohonan di sekitarnya. Mata Kinmu berbinar, dan dia mengeluarkan siulan panjang, juga mengeksekusi jurus menyeberangi Laut Timur dengan petir musim semi untuk berbenturan hebat dengan kera iblis. Gedebuk, suara tumpul dan berat terdengar saat orang dan kera itu terlempar jauh akibat kekuatan masing-masing. Kera iblis mendarat dan segera menyerang lagi. Tinjunya yang besar menembus udara dan membuatnya bergetar. Ia meninju sambil bergerak. Udara berdengung karena getaran tersebut. Kinmu terkejut. Langkah itu Buddha 1000 tangan ternyata juga telah dikuasai oleh kera iblis ini. Meskipun eksekusi jurus Buddha 1000 tangan oleh kera iblis masih agak kurang sempurna dan ia belum menguasai seluk-beluk jurus tersebut, ia telah memahami daya tarik ilahi dari jurus itu. Terlebih lagi, karena binatang eksotis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan jurus Buddha 1000 tangan di tangannya sebenarnya lebih besar daripada milik Kinmu. Tubuh kera iblis itu terlalu kuat, sangat kokoh. Setelah mengolah 8 bentuk suara petir, tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, dan kekuatan setiap pukulannya sangat dahsyat dan menakutkan. Kultivasi Kinmu meningkat secara signifikan kemarin, dan kekuatannya juga tumbuh jauh lebih kuat berkat nutrisi ki asal. Dia telah meminum pil asal yang kuat hari ini dan mengira dia akan mengalahkan kera iblis hingga hampir mati. Tetapi dia tidak menyangka tidak mendapatkan keuntungan apapun, bahkan, dia cenderung ditekan. Bab 25. Kebangkitan kedua. Manusia dan kera itu bertarung sengit di lembah di bawah tebing. Benturannya sangat intens. Lengan Kinmu terasa sakit dan mati rasa. Dan dia perlahan-lahan tidak mampu bertahan, ditekan oleh kera iblis. Tak lama kemudian, ia dipukuli habis-habisan oleh kera iblis lagi. Namun, kera iblis tidak memberikan pukulan mematikan. Sebaliknya, ia terus beradu tanding dengannya, menahan sebagian kekuatannya. Makanlah dengan kuat, kera iblis itu melayangkan tinju ke arahnya. Pukulan ini membawa 9 jenis kekuatan. Angin kencang yang berhembus keluar. Tepatnya itu adalah jurus ketiga dari 8 bentuk suara guntur, 9 naga pengendali angin dan guntur. Sambil menyerang, ia juga memerintahkan Kinmu untuk makan lebih banyak.
agar menjadi sekuat dirinya. Mata surgawi cakrawala ilahi. Terbukalah. Energi asal Kinmu melonjak, mengalir ke matanya, membentuk pola susunan gang surgawi dari surga pertama. Teknik pembukaan mata 9 surga di dalam pupilnya. Seketika, seolah-olah lapisan pupil tambahan muncul di matanya. Dengan diaktifkannya mata surgawi cakrawala ilahi, Kinmu seketika merasakan bahwa segala sesuatu di dunia di hadapannya menjadi sangat jelas, mendalam, dan terorganisir dengan baik. Bahkan kepalan tangan kera iblis yang dilayangkan ke arahnya tampak seperti keajaiban di matanya. Dia bisa melihat setiap helai rambut di kepalan tangan kera iblis yang bergoyang di udara, dan bahkan dapat membedakan pola gerakan setiap tendon dan otot di bawah kulit kera iblis, serta aliran kekuatan kera iblis. Teknik pembuka mata 9 langit yang diajarkan kepadanya oleh si buta memungkinkan matanya untuk menemukan kebenaran di balik permukaan, meningkatkan kendali dan penguasaannya atas kekuatan dirinya sendiri dan musuhnya ke tingkat yang belum pernah dia bayangkan. Tinju Kinmu bertemu dengan pukulan kera iblis. Tepat sebelum tinju mereka bertabrakan, kelima jari Kinmu tiba-tiba menjentik satu demi satu. Jari-jarinya menembus udara, mengeluarkan suara siulan melengking seperti dentingan tali busur panah yang kuat. Gerakan kedua dari 8 bentuk suara guntur. Jentikan jari guntur mengejutkan. Tangan pipa guntur. Teknik tinju matua tidak sepenuhnya terdiri dari pukulan. Teknik itu juga mencakup teknik jari. Dan jurus jari mengejutkan petir pipa adalah salah satu yang paling indah. Jari pertama Kinmu menjentikkan tinju besar kera iblis. Dan kera iblis seketika menyadari bahwa semua kekuatan pukulannya telah lenyap. Jari kedua Kinmu menjentikkan. Dan kera iblis merasakan urat-urat di lengannya bergetar hebat. Jari ketiga Kinmu menjentikkan, dan kera iblis merasakan otot-otot di lengannya juga bergetar hebat, menyebabkan kepanikan muncul di hatinya. Jari manis Kinmu menjentikkan, dan kera iblis tanpa sadar mengayunkan lengannya tinggi-tinggi, memperlihatkan titik lemah di dadanya. Jari kelima Kinmu menjentikkan ke dada raksasa itu. Kera iblis itu merasa seolah-olah dadanya dihantam oleh ratusan banteng buas dari reruntuhan besar, dan terlempar ke belakang tanpa kendali. Kinmu tercengang. Bukankah teknik pembukaan mata 9 langit yang diajarkan oleh si buta terlalu kuat? Yang dahsyat bukanlah jurusnya, melainkan matanya. Menggunakan mata surgawi cakrawala ilahi, dia dengan mudah melihat perubahan kekuatan dan lintasan kera iblis, menemukan kelemahan dalam pukulan kera iblis. Serangan jari pertamanya tepat mengenai titik lemah kera iblis, langsung menetralkan kekuatan dahsyat pukulan itu. Suara mendesing. Saat dia lengah, kera iblis itu meledak, meninju Kinmu hingga terpental. Kemudian ia melompat ke udara, mengepalkan tinjunya, dan menghantamkan tubuhnya dengan ganas ke arah Kinmu. Tanah bergetar, dan sebuah lubang dalam terbentuk di tempat Kinmu mendarat. Kera iblis itu mendarat dengan bunyi gedebuk dan menghantamkan tinjunya ke dalam lubang. Sebelum tinjunya mencapai dasar, jari Kinmu kembali menyentuh tinjunya dari dalam lubang. Sesaat kemudian, tubuh besar kera iblis itu melambung tinggi ke udara. Kinmu melompat keluar dari lubang, mengejar kera iblis di udara. 9 naga pengendali angin dan petir. Bang! 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 Serangkaian dentuman keras terdengar. Tubuh besar kera iblis itu terjun seperti meteor, terus-menerus merobohkan lebih dari 10 pohon besar. Setelah sekian lama, Kinmu dan kera iblis berjuang sampai ke puncak tebing, lalu berbaring sambil terengah-engah. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun mata surgawi cakrawala ilahi itu kuat, konsumsi ki asalnya sangat besar. Bahkan dengan kultivasi Kinmu yang mendalam, dia hampir tidak mampu mempertahankannya. Setelah beristirahat sejenak, kera iblis itu duduk, mengangkat ibu jarinya, dan menunjuk dirinya sendiri, "Aku, kakak." Kinmu juga duduk tegak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku adalah kakak. Kau adalah adik." Kera iblis itu menjadi sangat marah, mengepalkan tinjunya. Lengannya dipenuhi otot-otot yang menonjol. "Aku kuat." Kinmu meraih salah satu jarinya, mengayunkannya, dan membantingnya dengan keras ke tanah. "Aku lebih kuat." Kera iblis itu melompat ke atas. Pria dan kera itu bertarung lagi.
tetapi dengan cepat kehabisan tenaga sekali lagi, lalu berbaring dan terengah-engah. Kinmu memulihkan sebagian kekuatannya, berdiri, dan melakukan 8 bentuk suara petir di puncak tebing. Kera iblis juga bangkit duduk dan menonton dengan saksama. Kemarin, Kinmu hanya mengajarkannya sekali, jadi ia hanya mempelajari gagasan umum dan kerangka dasarnya saja. Sekarang, Kinmu mendemonstrasikan berbagai detail dari 8 bentuk suara petir, sambil juga menjelaskan rahasia mengerahkan kekuatan untuk setiap gerakan. Kera iblis ini belajar dengan sangat cepat. Setelah beberapa jam, ia telah menguasai 8 bentuk suara petir secara lengkap, membuat bulu kuduk Kinmu merinding saat ia bertanya-tanya apakah ia masih bisa mengalahkan makhluk besar ini jika keadaan terus seperti ini. Orang ini adalah ahli bela diri. Jenius. Mungkinkah hewan eksotis juga secerdas ini? Jika ya, bisakah ia bercocok tani? Kinmu berpikir sejenak, lalu duduk, dan mengajari kera iblis cara bernapas dan menyerap ki, serta mewariskan seni 3 ramuan tubuh hegemon miliknya kepada kera tersebut. Kera iblis meniru pernapasan dan penyerapan ki. Seni 3 eliksir tubuh hegemon sebenarnya adalah teknik bimbingan yang paling sederhana. Metode latihannya sangat mudah, hanya menggerakkan dan membimbing ki asal. Tak lama kemudian, kera iblis pada dasarnya telah menguasai teknik bimbingan, dan pernapasan serta penyerapan ki-nya sangat stabil. Hal ini juga terkait dengan sifatnya. Ia hanya makan makanan vegetarian, secara alami tenang, dan memiliki pikiran yang sangat sederhana dan murni, yang memungkinkannya menguasai teknik bimbingan dalam waktu sesingkat itu. Orang ini benar-benar seorang ahli bela diri. Jenius. Melihat betapa cepatnya ia menguasai keterampilan itu, Kinmu tak kuasa menahan diri untuk memujinya dengan tulus. Berkata, "Tuan Besar, berlatihlah dengan baik. Aku akan kembali besok untuk bertarung denganmu lagi." Setelah berbicara, ia melompat turun dari tebing dan menuju ke desa. Kera iblis itu memperhatikannya pergi, lalu duduk kembali sambil bergumam, "Si kecil." Selama kurang lebih 10 hari berikutnya, Kinmu datang setiap hari untuk berlatih tanding dengan kera iblis. Setelah pertarungan mereka, kera iblis akan mengundangnya untuk makan buah, dan Kinmu juga akan mengajarinya cara berkultivasi, bahkan mengajari kera iblis tersebut teknik kaki ilahi pencuri surga milik si lumpuh. Kera iblis awalnya mahir dalam teknik tinju, tetapi gerakan kakinya lemah. Namun, setelah mempelajari teknik kaki ilahi pencuri surga, teknik kakinya menjadi sangat rumit, bahkan Kinmu akan mengalami kekalahan jika dia tidak berhati-hati. Kekuatan Kinmu meningkat pesat, dan kemajuan kera iblis sangat cepat dan menakutkan. Ia segera meraih sedikit keberhasilan dengan ki asalnya. Saat bertarung melawan Kinmu, jika Kinmu tidak menggunakan mata surgawi langit ilahi, ia tidak akan mampu mendapatkan keuntungan apapun, dan malah akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Siang ini, setelah berlatih tanding dengan kera iblis, Kinmu seperti biasa membantu di bengkel pandai besi si bisu, masih mengamati api di dekat tungku seperti yang telah diajarkan si bisu kepadanya. Di dalam perbendaharaan ilahi janin rohnya, ki asal bagaikan api, menempa embrio roh. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya, tetapi pada saat ini, embrio roh tiba-tiba mulai dengan panik menyerap cahaya keemasan dari perbendaharaan ilahi. Laut emas, berkas cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tercurah ke dalam embrio jiwanya. Kinmu kebingungan, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Karena si bisu tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam perbendaharaan ilahi janin rohnya, dia tentu saja tidak tahu bahwa perubahan ajaib sedang terjadi di dalam Kinmu. Embrio roh itu menyerap semakin banyak cahaya keemasan. Tiba-tiba, sosok kecil itu berhenti menyerap dan berhenti bernapas serta menyerap ki asal, lalu terdiam. Kinmu mencoba menggerakkan embrio rohnya, tetapi embrio roh itu tetap tidak bergerak. Apakah embrio roh itu mati? Bocah itu merasa gelisah. Setelah sekian lama, embrio rohnya perlahan pulih dan terbangun. Kinmu menghela napas lega dan terus mengamati api. Tepat saat itu, dia merasakan ki asalnya menjadi sangat berapi-api. Ketika embrio roh bernapas dan menyerap ki asal menyala. Dan yang menakjubkan,
Api tidak padam bahkan ketika ki asal mengalir keluar dari perbendaharaan ilahi janin roh. Qin Mu terkejut dan segera berhenti mengamati api. Tetapi sudah terlambat, pakaiannya tiba-tiba terbakar. Si bisu segera mengangkat sebuah tong air besar dan menaruhnya di atas kepala Qin Mu, memadamkan api. Ketika si bisu mengangkat tong air, Qin Mu sudah basah kuyup dari kepala hingga kaki. Si bisu menatap kosong sejenak, memeriksa bekas luka bakar di pakaian Qin Mu, lalu dengan cepat melemparkan palu besi dan batang besinya, bergegas seperti angin menuju kepala desa, sambil berulang kali memberi isyarat. Kepala desa terkejut dan segera menyuruh Deavi dan si bisu untuk menggendongnya. Dia berkata, "Mu kecil, coba amati api itu lagi." Qin Mu tidak tahu mengapa kepala desa begitu serius, tetapi dia mengamati api itu lagi. Di dalam perbendaharaan ilahi janin rohnya, ki asal sekali lagi berubah menjadi tungku yang menyala-nyala, mengelilingi embrio roh tersebut. Kemudian, gelombang panas menyembur dari dalam dirinya, dan suhu permukaan tubuhnya meningkat dengan cepat. Mata kepala desa berbinar, dengan sabar ia menasihati, "Mu kecil, tetap tenang dan fokus. Anggap telapak tanganmu sebagai pisau dan tebaskan serangan agar aku bisa melihatnya." Qin Mu menjernihkan pikirannya. Matanya hanya terfokus pada api tungku di depannya. Energi asal secara alami muncul, dan menggunakan tangannya sebagai pedang. Dia menebas ke depan. Suara mendesing. Telapak tangannya benar-benar memancarkan cahaya api, menebas seperti pedang api yang menyala. Bab 26. Setebal lengan. Semua orang di bengkel pandai besi itu takjub dan tercengang. Energi vital tubuh hegemon Qin Mu sebenarnya memiliki atribut, dan itu adalah atribut api. Jelas sekali energi primordial burung merah. Deavi hendak bersorak ketika kepala desa berkata, "Deavi, jangan terburu-buru. Mu kecil, perhatikan airnya lagi. Jangan terlalu banyak berpikir, tetap fokus dan satukan pikiranmu." Mengikuti instruksinya, Qin Mu mengamati air itu sekali lagi. Ki asal yang melonjak dari perbendaharaan ilahi janin rohnya berubah menjadi air yang mengalir gemericik, menempa embrio roh tersebut. Bengkel pandai besi kecil itu penuh sesak dengan penduduk desa yang bergegas datang setelah mendengar kabar tersebut. Matua, si lumpuh, tukang daging, apoteker, dan si buta semuanya berdesakan di dalam, menyaksikan Qin Mu mengamati air, bahkan tidak berani bernapas keras. Suara kepala desa terdengar, berkata, "Apakah kau masih ingat teknik tombak yang diajarkan si buta kepadamu? Bayangkan kau memegang tombak seperti itu di tanganmu dan doronglah ke depan." Qin Mu mengangkat tangannya dan menusuk. Ujung tombaknya berkedip, membentuk lingkaran besar satu demi satu. Pada saat ia menusuk dengan tangan kosong, ki asalnya berubah menjadi uap air seputih salju dan menyembur keluar, benar-benar membentuk bentuk tombak panjang di tangannya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara gemericik air, dan uap air itu seperti naga air saat ia membentuk lingkaran-lingkaran besar tersebut. "Berhasil! Berhasil!" Matua menangis bahagia. Air matanya mengalir saat ia berkata, "Akhirnya berhasil. Semua kerja keras kita selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mu kecil, kau sudah dewasa." Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menolehkan kepalanya secara diam-diam, menggunakan satu-satunya lengannya untuk menyeka air matanya. Si lumpuh tersenyum sederhana dan jujur sambil bergumam, "Mu kecil kita sekarang bisa bertahan hidup di reruntuhan besar." "Sialan. Nenek, jangan usap air matamu. Kau membuatku ingin menangis juga." Nenek si pergi ke kota naga bertatahkan untuk membeli barang dan tidak ada di sini. Kalau dia ada, dialah yang akan menangis paling keras. Apa yang perlu ditangisi? Mata sang apoteker memerah. Tetapi dia tersenyum dan berkata, "Kita seharusnya tertawa. Di masa depan, bahkan jika kita menjadi tua dan mati, Mu kecil dapat hidup sendiri. Ini adalah hal yang hebat. Kita harus tertawa terbahak-bahak." "Tepat sekali. Tepat sekali." Deavi tertawa terbahak-bahak. "Apoteker, meskipun biasanya aku tidak menuruti perintahmu, aku setuju dengan kata-katamu itu." Tawa menggema di seluruh bengkel pandai besi kecil itu, mencapai awan. Qin Mu memandang para lelaki tua yang bersemangat di sekitarnya, dan gelombang kehangatan melanda hatinya.
Para lelaki tua ini, semuanya memiliki beberapa bentuk disabilitas dan sedikit banyak kekurangan, yang masing-masing tampak garang dan jahat, adalah keluarganya, kerabat terdekatnya. Tiba-tiba, suara nenek si terdengar dari luar pintu, sambil tertawa. Kenapa kalian para kakek-kakek berdesakan di sini tertawa seperti hantu? Kinmu terkejut dan gembira. Nenek si akhirnya kembali dari kota naga bertatahkan. Dengan cepat, si lumpuh melontarkan kabar gembira itu. Nenek si juga terkejut dan bahagia. Matanya sedikit memerah saat dia tersenyum. Bagus, bagus. Mu kecil akhirnya tumbuh dewasa. Ini hal yang baik. Mengingat kesulitan yang telah ia alami selama 11 tahun terakhir, ia tak kuasa menahan air mata. Wanita tua kecil itu duduk dan menyeka matanya, sambil berkata, jika kita mati di masa depan, Mu kecil bisa bertahan hidup. Jangan sentuh aku. Mataku hanya besar dan angin meniup pasir ke dalamnya. Kepala desa diam-diam menghela napas lega. Awan gelap yang menyelimuti hatinya akhirnya sirna saat vital ki tubuh hegemon Kinmu mendapatkan atribut. Kemampuan Kinmu untuk menggunakan ki asal dan mengeluarkan kekuatannya mengukuhkan statusnya sebagai tubuh hegemon, menyelesaikan krisis di desa. Namun, terlepas dari kemampuan ilahinya yang luas, dia tetap merasa bingung. Bagaimana ki vital tubuh hegemon Kinmu tiba-tiba mendapatkan atribut baru. Dan anehnya, itu adalah dua atribut air dan api. Perlu diketahui bahwa tubuh roh hanya memiliki satu atribut, sama sekali tidak mungkin memiliki dua atribut. Kinmu jelas memiliki bakat seperti orang biasa, namun ia memiliki dua atribut, dan itu adalah atribut air dan api yang saling bertentangan. Ini aneh. Ketika orang biasa membangkitkan embrio roh mereka, apakah mereka menjadi dua tubuh roh? Dia merasa sedikit bingung. Apa sebenarnya yang diajarkan Mute padanya sehingga ki asalnya memiliki atribut air dan api? Bisakah orang biasa lainnya juga melakukannya? Dia tahu bahwa selama hari-hari ini, penduduk desa telah mengerahkan segala upaya untuk membuat ki vital tubuh hegemon Kinmu efektif. Tabib menggunakan suplemen obat, si lumpuh, tukang jagal, dan matua melakukan latihan intensif. Si buta tidak ragu untuk mengajarkan mata dewanya. Si tuli ingin Kinmu memasuki dao melalui kaligrafi dan lukisan untuk melukis kemampuan ilahi. Tetapi dia tidak tahu metode apa yang digunakan si bisu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akhirnya memicu kekuatan ki vital tubuh hegemon adalah Mute. Dia hanya tahu bahwa Mute menyuruh Kinmu mengamati api dan air. Bagaimana pengamatan api dan air memungkinkan ki asal Kinmu memperoleh atribut tersebut adalah misteri yang membingungkannya. Si bisu adalah pandai besi desa dan tidak pernah pamer. Di desa itu, yang paling sentimental adalah si buta, yang paling flamboyan adalah si jagal, yang paling hangat hatinya adalah si tuama yang berwajah dingin, yang paling licik adalah si lumpuh yang antusias, yang paling membumi adalah si apoteker, yang paling bebas dari keinginan adalah si tuli, yang paling pelin-pelan adalah nenek si yang bungkuk, dan yang paling membosankan dan pendiam adalah si bisu. Kepala desa hampir tidak tahu apapun tentang Mute, selain fakta bahwa lidahnya telah dipotong dan dia adalah seorang ahli pemurnian artefak, yang mencari nafkah dengan menempa pisau dapur, bajak, dan cangkul untuk penduduk desa di pemukiman terdekat. Dilihat dari bagaimana ia membimbing Kinmu untuk melepaskan kekuatan ki asalnya, kultivasi dan pencapaian Mute kemungkinan adalah yang tertinggi di desa, hanya kalah dari dirinya sendiri. Mu kecil. Bisakah kau menguasai pemurnian ki menjadi filamen sekarang? Tanya nenek si penuh harap. Kinmu mencoba mengumpulkan ki asalnya menjadi filamen tipis. Sesaat kemudian, ki asalnya meninggalkan tubuhnya, setebal lengan dan diselimuti api. Filamen energi vital, yang besar dan tebal ini melilit pedang pembunuh babi dan menebas ke bawah. Sebuah tiang kayu setebal ember langsung terbelah. Kekuatannya sangat mengerikan. Para penduduk desa memandang filamen energi vital setebal lengan itu. Semuanya terdiam. Meskipun kekuatan filamen energi vital Kinmu sudah cukup kuat, tujuan dari pemurnian ki menjadi filamen adalah untuk memurnikan ki asal menjadi benang-benang tipis. Ini akan membuatnya lebih fleksibel dan serbaguna, memungkinkan seseorang untuk mengendalikan harta karun seperti pedang, memanipulasi pedang dengan ki untuk melakukan banyak jurus yang biasanya tidak mungkin dilakukan.
Filamen energi vital milik Qinmu tidak bisa disebut filamen. Menyebutnya lengan energi vital akan lebih akurat. Filamen energi vital yang begitu tebal juga mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Si lumpuh menggaruk kepalanya dan berkata, menurutku lengan energi vital juga tidak buruk. Ini seperti memiliki lengan tambahan. Akan sangat hebat dalam pertarungan. Semua orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Nenek Si menggelengkan kepalanya. Filamen energi vital lebih lincah. Lengan energi vital terlalu tebal dan canggung. Ketangguhan, kekuatan, dan kelincahannya jauh lebih rendah daripada filamen energi vital. Mu kecil, kau harus memurnikan ki asalmu menjadi filamen sesegera mungkin. Qinmu mengangguk. Dia hanya bisa mewujudkan atribut api dalam energi asalnya. Mirip dengan energi primordial burung merah. Ketika dia mengamati api. Selama dia tidak mengamati api, energi asalnya tetap biasa saja. Dan mengamati api sambil secara bersamaan memurnikan ki menjadi filamen masih cukup sulit baginya. Kepala desa dan yang lainnya juga melihat masalah itu dan mengerutkan kening. Qinmu hanya bisa menggunakan atribut api saat mengamati api dan atribut air saat mengamati air. Ini akan sangat merugikan dalam pertempuran. Dalam pertempuran, akankah musuh memberi Anda kesempatan untuk mengamati api atau air? Awalnya mereka mengira sungguh luar biasa bahwa vital ki tubuh hegemon Qinmu memiliki atribut air dan api sekaligus. Tetapi sekarang mereka agak ragu. Mute memberi isyarat dengan tangannya. Tersenyum sederhana dan jujur. Deavi mengerti dan tertawa. Mute benar. Mu kecil baru saja menemukan triknya. Latihan membuat sempurna. Jika dia terus berlatih, dia pasti akan menguasainya. Memiliki ki asal dengan atribut air dan api sama dengan membangkitkan tubuh roh Xuanwu dan tubuh roh burung merah. Ketika Qinmu mengamati api, itu adalah energi primordial burung merah. Ketika dia mengamati air, itu adalah ki vital kura-kura hitam. Di desa, Qinmu mengendalikan filamen energi vital setebal lengan untuk melakukan teknik pedang pembantai babi. Pedang pembantai babi itu terbang naik turun. Kadang-kadang hampir membelahnya menjadi dua. Setiap kali menghadapi bahaya, si buta akan menggunakan tongkat bambunya untuk menangkis pedang pembantai babi itu. Mencegahnya benar-benar menebas dirinya sendiri hingga mati. Memurnikan ki menjadi filamen dan mengendalikan pedang dengan ki membutuhkan latihan langkah demi langkah. Menggunakan filamen energi vital untuk mengendalikan pedang guna membunuh musuh sangat berbahaya. Hanya melalui latihan yang tekun seseorang dapat mengendalikannya sesuai keinginan. Teknik pedang pembantai babi milik Bacar termasuk dalam aliran teknik pertempuran. Meskipun Bacar telah menyerap beberapa keunggulan dari aliran kemampuan ilahi, yang memungkinkannya untuk mengendalikan pedang setelah lepas dari tangannya. Gerakan-gerakan dari aliran teknik pertempuran pada dasarnya berbeda dari gerakan-gerakan aliran kemampuan ilahi. Menggunakan teknik pedang pembantai babi untuk berlatih mengendalikan pedang dengan ki sangatlah berbahaya. Gerakan Bacar benar-benar terlalu gila dan berbahaya. Ungkapan bahwa dia bahkan akan melukai dirinya sendiri ketika dia mengamuk jelas bukan sebuah exaggeration. Selain itu, 8 bentuk suara petir yang diajarkan Outma kepada Qinmu adalah gaya murni dari sekolah teknik pertempuran dan tidak dapat menggunakan metode mengendalikan pedang dengan ki. Keterampilan penciptaan iblis surgawi Nenek Si mengajarinya bahwa semua itu termasuk dalam golongan mantra. Teknik kaki si lumpuh, teknik tongkat si buta, kaligrafi dan lukisan si tuli, alkimia si apoteker, dan keterampilan pandai besi si bisu jelas tidak bisa digunakan untuk berlatih mengendalikan pedang dengan ki. Oleh karena itu, untuk berlatih mengendalikan pedang dengan ki, Qinmu hanya bisa menggunakan jurus-jurus berbahaya seperti teknik pedang pembantai babi untuk berlatih. Di pintu masuk desa, kepala desa dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Tabib berdiri di samping, menoleh ke belakang ke arah Qinmu yang mati-matian berlatih mengendalikan pedang dengan ki, dan tiba-tiba berkata, si buta mewariskan mata dewanya kepadamu kecil. Tukang jagal mengajarinya teknik pedang, dan ada juga teknik kaki si lumpuh. Keterampilan melukis si tuli. Jadi kepala desa, bagaimana denganmu? Kepala desa menoleh untuk melihatnya. Nada bicara sang apoteker agak agresif. Kita masing-masing memiliki kekuatan.
Tetapi tak satu pun dari kita yang benar-benar menguasai teknik mengendalikan pedang dengan ki. Wawasanmu lebih kuat dari kami, dan keterampilanmu lebih tinggi dari kami. Mengapa kau tidak mengajarinya? Di dunia ini, teknik pedang siapa yang mungkin lebih kuat dari milikmu? Kepala desa tampak sedih, menatap tangan dan kakinya yang telah hilang, dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin mengajarinya, tetapi mu kecil tidak tahan. Dulu, bahkan ketika aku masih memiliki semua anggota tubuhku, aku tidak tahan. Kalau tidak, aku tidak perlu bersembunyi di reruntuhan besar. Tahukah kau bagaimana tangan dan kakiku dipotong?" Apoteker itu menggelengkan kepalanya. Itu adalah luka akibat pedang. Kepala desa mendongak dan berkata tanpa nada, "Tangan dan kakiku dipotong oleh pedang. Mewarisi keahlianku berarti memikul tanggung jawabku. Aku tidak sanggup menanggungnya. Dan dia tentu saja tidak akan sanggup menanggungnya sekarang."